sebenarnya ketika bicara tentang ya undang-undang sekarang ya terkait dengan kita kerja salah satu undang-undang yang dari dulu sampai sekarang masih dengan hadis sahih ya ada ungkapan begini, la tamut wa anta dzalimun. Ini kesehatan Pak. Jadi janganlah Anda meninggal sementara Anda adalah orang yang pernah melakukan kezaliman. Atau bahkan dalam konteks itu kalau saya lihat dalam keterangan Syekh Abu Zahra, salah satu rektor yang pernah menjadi rektor di Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa la tamut ya, la tamut la tamut wa anta dzalimun. Ya janganlah kamu meninggal sementara kamu dalam keadaan zalim. Itu berarti kezaliman yang terus-menerus Pak. Jadi ketika kemudian kita katakanlah begini, pemerintah yang kemudian melakukan kezaliman, maka kemudian sang penguasa itu kemudian belum melakukan perbaikan, kemudian dia meninggal ya neraka. Sampai begitu Pak. Itu secara makro. Secara mikro juga sama Pak. Ketika kita mungkin berhutang sama orang lain, kemudian tidak ada tujuan bayar, kemudian meninggal, itu berarti kita melakukan kezaliman. Atau kemudian kita mempekerjakan orang, kemudian sengaja nggak dibayar, dengan undur, kemudian meninggal. Ini yang kemudian menjadi bahan kajian kita. Jadi kita akan bicara tentang makro dulu, bagaimana kemudian kewajiban pegawai, ya, dalam artian orang-orang yang langsung diangkat oleh pemerintah. Kemudian nanti secara mikro adalah bagaimana kemudian kewajiban pengusaha kepada pekerjaannya, kewajiban tuan seorang yang punya rumah kemudian kepada pembantunya. Kita akan ke situ, ya. Supaya nanti ketika kemudian membahas terkait dengan sekarang yang lagi ramai kan pasal 10 ketika ya katakanlah seseorang mempekerjakan orang yang kemudian gajinya tidak sampai WFH, itu masuk penjara Pak. Itu. Sementara kan maaf, ya pekerjaan di rumah itu kan ini apa Pak? Kalau kemudian kita contoh mempekerjakan orang ya yang hanya mungkin mengerjakan apa gitu kan, karena memang belum ada penjelasan terkait dengan pekerjaan seperti apa yang kemudian apakah kemudian diukur jamnya yang kemudian harus PPM. Ini yang masih ya, sekarang yang lagi ramai ini ada pasal 10 kemudian terkait dengan halal haram juga. Ini juga ramai juga. Yang tadinya dari MUI kemudian ke lembaga umum, ke bisa kemudian balik lagi ke MUI. Karena memang sebenarnya terkait dengan halal haram, kalau MUI tidak dilibatkan repot Pak. Karena halal haram itu adalah ketentuannya fikih dan riset seorang dokter atau ahli. Ya, apa yang kita makan itu secara zat itu dia berbahaya atau tidak? Nah, prinsipnya larangan itu karena ada dorok. Jadi larangan, Allah melarang kita melakukan apapun karena ada bahaya. Tetapi Allah kemudian memerintahkan kepada kita itu karena unsur manfaat. Ya, jadi ketika kita sholat itu ada manfaat, ya, ada manfaat dan seterusnya. Ini sebagai perangkat. Jadi kita akan bicara bagaimana kemudian politik Umar bin Khattab, tetapi kemudian bisa juga nanti diarahkan ke zaman sekarang. Ya, kalau kita merujuk pada konsep ekonomi Islam bahwa kerja itu kan mencakup semua pekerjaan fisik Pak. Ya, baik itu kemudian ya kerajinan tangan, apapun kerajinan tangan, kemudian pekerjaan yang membutuhkan pemikiran, bahkan seorang gubernur ya atau amir ya atau seorang hakim itu dia termasuk pekerja. Ya, beda dengan kemudian ya apapun yang kemudian membutuhkan pemikiran, seorang hakim, seorang guru, seorang dosen, gitu kan, seorang pengajar, apapun itu termasuk pekerja. Berbeda dengan kerja versi konvensional. Kalau kerja konvensional itu kan pekerjaannya apa yang kemudian menghasilkan barang dan jasa. Ya, barang dan jasa kemudian ada
yang dimaksud dengan pengawasan dan pengaturan kerja di sini, kalau saya merujuk pada fikih Umar bin Khattab, ya, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pegawainya, bahkan ya dari wali kepada pasukannya. Jadi bapak nanti akan menemukan di zaman Sayyidina Umar itu sebenarnya bongkar pasang pimpinan itu biasa pak. Ya. Di zaman Sayyidina Umar itu kan kalau Sayyidina Umar kan mengatakan ini orang nggak layak, copot langsung pak. Ini contoh nanti kita akan bahas. Bagaimana seorang contoh panglima besar Khalid bin Walid, dia menjadi langganan di zaman Rasul menjadi panglima besar, di zaman Sayyidina Abu Bakar kemudian menjadi langganan, tapi di zaman Umar copot langsung. Ya. Kemudian kan, jadi intinya kalau kemudian copot ganti jabatan itu di zaman Sayyidina Umar biasa. Jangan kemudian merasa dizalimi atau apapun. Ini sampai kemudian para sahabat bertanya, wahai Khalid, dulu engkau adalah pemimpin kami, sekarang engkau dan bayangnya Pak, dari jenderal orang kemudian jadi prajurit biasa yang bawa pedang tombak jalan Pak, boro-boro pakai kuda Pak, atau pakai unta, pakai lima. Maka kemudian Khalid dilantangkan, dia mengatakan, saya berperang itu bukan karena umat, tapi saya berperang itu karena Allah. Maka posisi apapun saya berperang. Ya. Jadi enak Pak, pemimpinnya enak, bawahannya enak, jadi nggak ada protes, nggak ada demo. Coba kan sekarang Pak, jadi jenderal menjadi kopral berapa Pak? Yang tadinya kemudian pangkat besar, kemudian malah dia termasuk orang yang berada di depan, gitu kan? Artinya andai kata ada senjata pun dia adalah orang yang pertama kali tak yang hidup lah. Atau kemudian kan ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas kan orang yang dijamin masuk surga. Ketika kemudian beliau menjabat sebagai gubernur ya, di wilayah Persia, maka Umar langsung mencopot itu. Kenapa? Karena dianggap tidak layak. Itu sampai begitu, pengawasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahkan yang lebih dahsyat lagi Pak, Umar bin Khattab itu sampai kemudian ketika Anda menjadi pegawai, Anda nggak boleh jualan, nyambi itu nggak boleh. Sampai beliau mengatakan, saya juga dulu jualan katanya. Tapi karena saya kesibukan ngurusin masyarakat, ya mengapa? Ini maksudnya. Cuma tentunya di Indonesia ada batasan bekerja itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu Pak Ronald. Ya, ini nanti kita akan lihat nanti. Ya, kita belajar secara makro dulu supaya nanti ya di pertemuan berikutnya kita baru belajar terkait dengan mikronya, ya, terkait dengan perusahaan, dengan pekerjanya, terkait dengan uang, dengan pekerjaannya di rumah dan seterusnya. Ya, jadi intinya tema ini adalah tema pengawasan dan pengaturan itu supaya tidak ada mismanagement. Karena andai kata kemudian manajemennya bagus ya pasti kinerjanya juga bagus dan seterusnya. Makanya di zaman Sayyidina Umar kita akan lihat bagaimana kemudian kekuasaan Islam itu kan membentang Pak, dari wilayah selatan ya. Ya selatan itu daerah selatan ya, dari selatan Jazirah Arabia, Yaman, kemudian sampai kemudian membentang ke mana? Ke utara ada Persia, kemudian sampai kemudian wilayah baratnya berarti Afrika Utara, ya. Sampai kemudian Islam itu sampai di Armenia. Ya, Armenia itu kan wilayah timur Eropa. Dan sampai kemudian sampai ke Konstantinopel atau Istanbul. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bagaimana kemudian andai kata ada orang tergelincir gara-gara jalan bolong, maka saya akan dituntut di akhirat. Itu kan begitu Pak. Kalau sekarang kan jalan-jalan yang berlubang di mana-mana. Sampai ada yang kita namanya pisang gitu kan.
Bukan hanya sekedar dia itu siapa, tapi dia juga mampu mengajarkan kebaikan. Artinya dalam konteks ini dia harus mau memberikan sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah, ya, dan seterusnya. Jadi dia tugasnya dia adalah panjangan tangan dari penguasa. Ya. Makanya ibaratnya sampai Muhammad mengatakan saya menggaji kamu itu bukan karena kepandaian, tapi saya menggaji kamu atau menggaji kamu dari baitul mal itu adalah dari sisi manfaat atau tidak. Karena bagi Umar bin Khattab ada kata pintar tapi tidak bermanfaat juga masalah juga. Jadi ada sisi pengajaran bagaimana kemudian seorang pegawai dia harus menjadi penerus daripada kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kewajiban pegawai adalah menegakkan syiar agama. Artinya apa yang dia sampaikan itu teori. Ya. Maka kemudian seorang pegawai dia harus menjadi figur di tengah masyarakat. Dia mengajak bawahannya untuk sholat berjamaah, bukan? Dia mengajak bawahannya untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi pemimpin atau pegawai itu harus menjadi figur. Ya. Bukan kemudian ketika dia mau hilang gitu kan. Dan seterusnya. Jadi semua orang itu ketika ada beliau sudah maju di depan gitu kan. Ya. Kemudian ketiga, ini secara umum Pak. Jadi di zaman Umar bin Khattab harus ada karantina terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat itu lewatnya itu langsung dilakukan oleh bawahan. Bawahan itu adalah makanya gubernur, wali kota dan seterusnya. Ya. Jadi beliau itu memasukkan yang penting pegawai Pak. Ya. Kenapa? Dan di sinilah kita tahu bahwa di zaman Umar bin Khattab sudah mulai ada pajak, sudah mulai ada administrasi yang baik. Karena Umar bin Khattab juga ternyata dari sisi administrasi itu mengikuti Romawi, Pak. Kenapa? Karena Romawi waktu itu sudah dianggap sudah dianggap maju terkait dengan administrasinya. Makanya ada ungkapan antum alam ilmu di dunia hukum itu ya benar Pak. Jadi artinya begini, kita boleh mengadopsi aturan apapun dari non muslim itu selama itu benar. Selama itu tidak melanggar, maka aturan yang dari luar itu boleh kamu. Ya terkait dengan pengumpulan pajak, terkait dengan pendistribusian pajak, itu Umar bin Khattab langsung mengawasi Pak. Kemudian ini juga yang kemudian kewajiban pegawai atau pekerja di masa Umar bin Khattab adalah seorang pegawai tidak boleh kemudian memamerkan kekayaannya, ya, apalagi kemudian melakukan kesombongan. Ini status saya ini semalam. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu ya langsung menyurati Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah ketika itu. Itu langsung mengatakan bahwa pemimpin yang paling bahagia itu adalah pemimpin yang mampu membahagiakan rakyatnya. Dan pemimpin yang paling sengsara itu adalah pemimpin yang menyengsarakan masyarakatnya. Kita nggak tahu nih pemerintah sekarang. Apa yang di pertama, apa yang yang kedua, Pak? Nggak tahu. Sama pribadi atau pendapat umum kan?
sebagai faktor bergerak. Jadi apa yang ini ya, mereka sudah kami gaji, hak-hak mereka sudah kami penuhi dari Baitul Mal, dari pendapatan negara itu, kami masih ada sisa. Maka kemudian Umar itu maunya begitu. Ya, apa yang terkumpul dari Baitul Mal itu bukan dari kerjamu, bukan dari kerja ayahmu. Ya, maka kemudian berikanlah ya kepada pekerja haknya memang ya kau berikan ya untuk rakyat dan untuk rumah tangga itu sebagaimana kau berikan kebutuhan minumanmu. Jadi artinya di sini Umar bin Khattab tidak mau melihat ada sisi kezaliman. Kalau di Indonesia kan masya Allah, ya kan terkait dengan ya sekarang terkait dengan bantuan aja kan yang dapat itu hanya troli. Ya mungkin mohon mudah-mudahan di sini tidak yang RT yang kita kata saja. Sehingga kemudian muncul kayak di wilayah saya itu yang miskin banget malah tidak dapat bantuan rumah, yang dianggap cukup rumahnya di. Apalagi kan kemudian contoh bantuan 15 juta yang turun bukan 8 juta. Ya, dan itu karena saya begini Pak, ketika Bapak saya dapat bantuan berapa? Saya nanya itu satu persatu Pak. Jadi wilayah-wilayah satu RW yang kemudian dapat bantuan saya tanya, dapat cuma 8 juta saja, dapat 7 juta, harusnya sekian 15 juta. Itu kan ya nggak beres. Kemudian ya dari mungkin sunat-sunatnya terlalu banyak Pak, jadi separuhnya. Nah kemudian juga adalah kewajiban pegawai atau pekerja menurut Umar bin Khattab itu adalah kemudian perlindungan sosial. Jadi para pegawai pemerintahan atau para pekerja, katakanlah PNS dan seterusnya, itu bukan hanya sekedar memenuhi administrasi, yang penting contoh beres. Secara administrasi beres, tapi kemudian tidak ada kasih sayang antara pegawai dengan bawahan atau dengan rakyat, itu tidak boleh. Artinya kalau kemudian ada yang lemah, ada yang sakit, harus diobati dan seterusnya. Ya, kalau sekarang kan kita kalau ke rumah sakit malah takut kan, takut disuai lah, takut dari apalah dan seterusnya. Ya, ini kan ya nggak tahu masalah COVID itu masalah yang penuh dengan fitnah. Ya, jadi disitulah kemudian sisi daripada kewajiban pegawai bukan hanya memenuhi administrasi, tapi juga harus ada, ya dia harus turun tangan ketika melihat ada orang lain yang kemudian membutuhkan bantuan. Maka ini ucapan Umar bin Khattab. Jadi kalau kemudian ya seorang penguasa kemudian tidak mau bergaul dengan rakyatnya, gitu kan, tidak mau menyayangi rakyatnya dan seterusnya, maka bagaimana mungkin kemudian mereka ya peduli terhadap kesulitan. Dan ini berlaku, mohon maaf sayangnya di Indonesia itu berlaku kalau lagi kampanye. Kalau lagi kampanye kan sama itu ketika selesai diantar ya sudah ditinggalkan dan seterusnya. Ini kita akan lihat kemudian ini yang sering kita temukan pelanggaran. Jadi seorang pejabat itu tidak boleh menutup pintu bagi orang yang memerlukan. Artinya ketika kemudian kita diangkat yang menjadi pejabat itu harus 24 jam on time. Apalagi seorang dokter. Ya, bahkan dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud kemudian Imam Tirmidzi, ini hadis sahih. Ya, di sini dinyatakan bahwa barang siapa yang diberikan kekuasaan Allah atas urusan umat, lalu dia bersembunyi. Ada orang datang, contohkan ada contoh Pak RT, ada orang yang kemudian meminta surat pengantar untuk bikin KTP. Orangnya ada, tapi tidak keluar untuk melayani, padahal dia sempat. Ya, kalau mereka dan membiarkan mereka bersama kemiskinannya, maka kemudian Allah akan memberikan ya sama, membiarkan mereka dengan kemiskinannya. Ya. Dan ini biasanya jadi seorang dokter itu kan begitu. Dokter kan harus 24 jam. Ketika nanti ada pasien datang,
mewajibkan diri terhadap hal lain. Ya, kewajiban pekerja itu tidak artinya maaf, andai kata kita bekerja dari jam 8 sampai jam 4, itu kita tidak boleh nyambi sambil jualan online gitu. Nah, boleh Pak di sini Pak. Karena itu waktu kerja, sebetulnya memang sudah di atas jam 4 gitu. Atau kemudian kita lagi fokus kerja di sini, kemudian ngurusin proyek lain gitu Pak. Apalagi tender yang mungkin gede-gede gitu kan. Kenapa? Maksudnya apa? Makanya di sini Umar bin Khattab itu melarang pegawainya. Artinya kalau Anda sudah dianggap menjadi pegawai yang menyambut jualan. Bahkan kemudian ini berlaku Pak kalau memang yang didapat cukup Pak. Jadi Sayyidina Umar itu kenapa mengambil kebijakan begini? Karena memang semuanya dicukupi. Jadi setiap pegawai itu dikasih contoh 500 dirham. Dan setiap pegawai dikasih sekian dinar. Artinya andai kata dia di situ pun sudah cukup keluarganya. Bahkan nanti ada Pak, terkait dengan BPJS itu ada di zaman Umar. Andai kata kemudian dia berperang kemudian tinggal, maka keluarganya dicukupi, kehidupannya dicukupi. BPJS itu sampai ada di zaman beliau. Ya, di sini juga Umar bin Khattab melarang tentara untuk bertanam, menjadi petani. Artinya kalau dia adalah seorang tentara, ya silakan dia untuk berjuang, berperang. Ya, jadi beliau Umar bin Khattab itu melarang kemudian para tentara untuk menjadi petani atau bercocok tanam. Karena khawatirnya kemudian sibuk dengan cocok tanamnya. Ya, bahkan kemudian dia mengatakan kepada ini di depan umum Pak, dia mengatakan wahai ya ibaratnya wahai umat, wahai manusia, sungguh dulu aku adalah seorang pedagang. Beliau ngomong gitu. Jadi dulu memang saya seorang pedagang, tapi karena kesibukanku mengurusi engkau, maka kemudian saya tinggalkan. Ya, maka kemudian dia mengatakan apa? Jika aku mengambil harta perdagangan itu, ibaratnya ini, apakah pantas kalau saya masih tetap jualan, sementara saya seorang presiden? Maka kemudian ada riwayat yang mengatakan, maka pantaskah aku, ya, pantaslah saya kalau kemudian saya ambil gaji. Makanya nanti di situ ada gini Pak. Jadi begini, dalam penjelasan itu ada begini, ada sebagian gubernur, ada sebagian pegawai yang Umar bin Khattab itu tidak mau mengambil gaji. Itu ditegur loh. Jadi beliau sampai mengatakan itu adalah hak Anda, ambil. Jadi jangan kemudian ibaratnya ambil urusan nanti mau disetelahkan itu selesai. Jadi gaji itu harus diambil. Nah di situ kemudian saya mendapatkan beberapa penjelasan dari ulama bahwa ternyata hikmah kenapa gaji itu harus diambil. Kalau gaji itu diambil, bagaimana kita tetap fokus pada pekerjaan. Yang dikhawatirkan adalah ketika gaji itu tidak diambil, seolah ya sudah, saya nggak dibayar itu. Itu loh. Jadi gaji itu kenapa Sayyidina Umar mengatakan itu ambil? Karena itu adalah Anda setelah Anda sudah bekerja, supaya apa? Supaya ada mengikat bahwa saya itu bekerja itu karena digaji, bukan karena tidak digaji. Makanya di sinilah
gitu. Masalah pemariatan juga, bagaimana kemudian beliau dikritik. Ya, jadi seorang Umar bin Khattab aja mau dikritik. Ya, apalagi contoh mana bagaimana Umar bin Khattab di hadapan istrinya. Bukan dari beliau ada termasuk golongan suami yang tak istri, bukan. Ya, bagaimana kemudian beliau diam ketika istrinya lagi ngomong. Ini baru kewajiban ya Pak. Terusnya kita belum masuk ke hak. Kita masuk ke hak. Ini baru kewajiban. Makanya temanya lumayan panjang. Silakan dulu kalau ada pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan di bulan depan terkait dengan hak pegawai ini seperti apa. Kemudian nanti terkait dengan pengawasannya. Jadi memang materinya sangat banyak. Nanti kalau ini sudah selesai, kita masuk pada hak dan kewajiban tuan dan pembantu itu bagaimana. Di wilayah perusahaan bagaimana, di wilayah rumah tangga bagaimana. Jadi coba sampai situ dulu karena ada yang mau kita. Silakan kita bicara tentang kewajiban pegawai dulu Pak. Yang 9 itu. Ya, masih panjang Pak. Kita baru mau separuhnya aja belum. Sepertiganya dulu. Karena nanti ada kewajiban, ada hak pegawai, nanti ada pengawasan. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai kewajiban sebagai pegawai, misalnya kalau dalam sebuah perusahaan memang tidak ada kerjaan gimana Ustaz? Kenapa? Memang kerjanya nggak ada, jadi mungkin jalan-jalan saja. Itu apakah ditutup juga lah nanti di akhir haknya dia sudah sebagai pegawai? Ya intinya gini Pak. Yang namanya pegawai itu dia harus paham job desk-nya. Dibaca satu-satu dulu Pak. Ya, dia baca dulu dia kewajiban itu apa, hak dia itu harus dibaca semuanya. Karena jangan sampai kemudian ya maaf, kan banyak juga orang yang waktunya kerja dia ke belakang rokok lama gitu kan, ngobrol gitu kan. Padahal itu adalah jam kerja bukan jam istirahat. Kalau itu mungkin jam 12 sampai jam 1 itu kan waktu istirahat beda. Jadi intinya gini, kalau memang di situ jam kosong, ya karena mungkin pekerjaan sudah selesai, silakan lanjutkan kalau memang ada masuk pekerjaan. Andai kan kemudian tidak ada, ya lebih baik ya tadi diskusi bagaimana, diskusi tentang kerja berikutnya dan seterusnya. Karena intinya bahwa seorang pegawai itu harus tahu job desk dia itu apa sih. Karena jangan sampai kemudian dia seorang pekerja tapi dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Oke. Jadi intinya tadi Pak, kalau untuk waktu luangnya kan waktu luang yang dalam kondisi wajar ya nggak masalah. Dalam kondisi wajar ya. Udah kerja capek sebentar kan istirahat, nggak masalah. Tapi jangan kemudian istirahat 1 jam, itu kan nggak wajar. Atau bahkan antara kerja dengan ngobrolnya itu lebih lama. Ngobrol kopinya itu kan, itu bahaya. Nah, itu yang kemudian muncul istilah makan gaji buta itu kan. Ya, jadi itu pemahamannya Pak. Mudah-mudahan kita nggak masuk kita ya, nggak masuk kelompok pegawai yang kemudian memakan gaji yang memang bukan dia sendiri nggak melakukan. Silakan terkait dengan kewajiban pekerja. Untuk yang online, semua orang bisa online. Pegawai. Ya itu makanya Pak. Makanya padahal itu tidak kerja. Itu kan nanti pemerintah, artinya yang harusnya pekerjaan itu kalau dia menguasai proposal itu harusnya selesai, sudah. Kecuali memang
ya di waktu kerja itu yang salah. Dan itu dikritik oleh orang tua. Jadi Anda ketika menjadi seorang tentara ya, terus dengan tentara. Kenapa? Karena gaji tentara itu ada apa? Gaji tentara itu jadi contoh dia katakan dapat bekal itu ini untuk mengurusi, kalau dia dapat kuda ini buat mengurusi kudanya. Hanya kalau sekarang kalau dia mungkin dapat katakanlah mobil dinas itu silakan dari gaji itu urusi mobil dinasnya, urusi untuk apa? Untuk keluarganya, urusi untuk rumah tangganya, urusi untuk dirinya. Bagaimana transport itu sampai ada di zaman baru. Jadi ini untuk contoh anggaran untuk sampainya dari rumah sampai kemudian tempat kerja. Ya. Dan itu Pak. Ya, makanya yang namanya tadi masalah terkait dengan di online itu. Ya memang baru juga. Ya, kalau memang kita tahu ya lebih baik nanti Pak. Ini sudah ada kita menerima yang di jam kerja kan berarti hari Sabtu dan hari Minggu gitu. Atau kita menerima itu hanya sebelum jam kerja dan setelah jam kerja selesai. Dan itu begitu. Kecuali begini Pak, kecuali aturannya. Contoh, saya ajar ya, saya sebagai dosen ya sudah kewajiban dosen itu 4 hari. Silakan itu waktu yang lain, Anda bikin penelitian, Anda bikin buku, Anda bikin usaha, Anda mengambil masyarakat. Ya kayak begitu masuk mengambil masyarakat jadi nggak termasuk jam kerja. Tidak, karena masyarakat dan dilaporkan. Karena kalau kemudian dosen nggak ada kewajiban masyarakat, itu juga nggak boleh. Itu contoh. Ya. Jadi saya bekerja itu, bahkan sekarang itu kewajiban datang ke kampus cuma 11 hari dalam 1 bulan. Cuman yang nggak adilnya itu adalah di luar itu nggak dibayar Pak. Ini nggak adil Pak. Jadi saya datang lebih dari 11 hari itu uang transport nggak ada. Yang ada cuma kalau ada ya itu sengaja yang tidak adilnya sih. Jadi kalau saya datang contoh sebulan lebih dari 11 hari itu nggak dianggap Pak. Yang dianggap ya yang 11 hari itu. Ini yang tidak adil lah teman-teman. Kita capek gitu kan, ya nggak gitu itu. Ya nggak tahu kalau mungkin di tempat lain. Ya itu terkait dengan online. Mungkin kita sekarang mulai dari situ. Ya, menerima terkait dengan bisnis online itu dari luar jam kerja. Walaupun memang godaannya banyak Pak. Kan di saat mereka kemudian banyak pesanan dan seterusnya. Ya, itu yang bisa sampaikan. Namanya siapa? Kenji Safero belum selesai ya? Kenji Safero belum selesai. Jadi Pak, namanya Pak. Namanya kan Nambet. Kenji aja banyak Kenji aja. Kenji Safero bisa wajana. Nama ulang bosan sebut maksudnya. Ya Pak, sebagai penutup sebelum doa, mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah tersebut ya barakallahu Fatihah. Mudah-mudahan anak dari Bapak Yarto dan Safero Wiswardana dijadikan Allah sebagai anak yang saleh, ya, diberikan umur panjang, diberikan Allah kesempatan supaya telah berilmu, kemudian diberikan Allah sebagai anak yang taat, yang kemudian menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi kebanggaan agamanya, dan menjadikan kebanggaan bangsanya. Pada hari ini awalnya ingat soleh, ya Allah Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشهيدنا ونبينا وقنا مولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله أجمعين.